Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Gurah Bapak Fadli SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Staf Wakil Kepala SMP Negeri 1 Gurah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidik SMP Negeri 1 Gurah yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara siang hari ini, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, saya selaku moderator dalam membacakan susunan acara siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dan pembukaan oleh Bapak Fadli SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Gurah. Ketiga, doa. Keempat, penyampaian materi, yang di sini ada 2 pemateri. Yang pertama, Bu Ika Wulan Kusumaningrum ST. Yang kedua, saya sendiri Ika Matia Martasari SPD. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Keenam, refleksi. Ketujuh, penutup. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Gurah dan pembukaan acara. Kepada beliau Bapak Fadli SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Gurah, rekan-rekan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Gurah, yang saya hormati, sangat saya banggakan rekan-rekan calon pengajar praktek dan juga calon guru penggerak. Kalau calon berarti Pak Dedi itu enggak, karena sudah jadi guru penggerak, tinggal menunggu gerakannya kayak apa. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak, baik yang sudah mulai itu angkatan berapa 7 ya, dan juga nanti angkatan 8 yang sudah dalam proses. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul dalam rangka untuk berbagi, dalam rangka untuk belajar bersama, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita. Ujung-ujungnya adalah bisa melayani anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Lagi alhamdulillah, semua rahmat nikmat yang kita rasakan kali ini. Yang kedua, kegiatan ini berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penanaman budaya positif. Ya, budaya positif. Budaya positif. Yang saya katakan, podo-podo mikirin, lebih baik mikir sing positif daripada yang negatif. Podo-podo ngendikane, lebih baik ngendikan sing positif daripada ngendikan sing negatif. Katanya ucapan kita itu mengandung doa. Itu ya. Nah, sekali lagi tepat sekali untuk mengawali kegiatan kita ya ke depan
Ya, kita budayakan yang positif. Kita sama-sama belajar. Dan budaya positif ini kalau tidak diterjemahkan maka tidak akan nyampe. Artinya nanti Bu Ika sama Bu Ika nanti akan menerjemahkan, oh budaya positif itu begini. Selanjutnya nanti kita semua akan paham. Setelah paham, ayo kita tularkan ke anak-anak. Seiring dengan apa yang saya sampaikan awal, bahwa memang anak-anak kita itu perlu perlu kita kasih penjelasan. Setiap ada kegiatan, baik itu positif maupun negatif, biar mereka tahu, oh ini positif, sehingga yang dikembangkan adalah yang positif. Banyak hal Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita sampaikan ke anak. Banyak kejadian yang bisa kita gunakan contoh real untuk memberikan penjelasan. Oh nak, ini loh ya. Ambil contoh sederhana tadi, anak diajak ngomong sama gurunya kemarin di depan anak-anak yang lain. Dia diajak diskusi dengan Pak Sunat, tanganin loro-loro dilebokne saku gitu. Mari Bu Bapak menyaksikan itu kan? Yeah. Akhirnya langsung saya jiwin keluarga. Ini perlu di apa namanya dijelaskan. Kenapa? Karena artinya itu kalau seperti itu coba jangan amati kalau ada orang seperti itu ngapunten koyok bos, ya kan? Itu gak pantas apalagi berbicara dengan Bapak Ibu guru. Banyak hal yang bisa menjadikan terjemahkan biar nanti anak-anak itu tahu oh kudu ini. Jadi ini yang perlu kita sikapi, perlu kita teladankan ke anak-anak itu seperti itu. Oke. Kita perlu juga untuk beritahukan bahwa ini positif. Oke. Budaya positif ini salah satu hasil dari tahapan-tahapan penyiapan calon guru penggerak. Pada saat zaman Pak Dedik juga ada budaya positif. Karena modulnya kan masih sama, kan masih. Monggo kita ambil itu aja. Dan lagi nampaknya kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya kita itu di program sekolah penggerak atau kurikulum merdeka itu kita diajak untuk hari itu menjelaskan filosofinya siapa? Ki Hajar Dewantara, uang nih murid kan gitu ya, pengabdi untuk murid. Artinya apa? Ya kita curahkan perhatian kita, kompetensi kita, kemampuan kita kepada anak-anak. Itu memang sulit tuh. Jangan takut harga diri penjenengan turun ketika penjenengan mengabdi kepada murid. Saya yakin kalau kita melakukan yang baik, maka anak akan tetap hormat kepada kita. Itu terus kita melayani betul. Ya. Kalau boleh dikatakan nanti guru SMP harus belajar kepada guru TK. Pak Asmari ini. Kita mengurangkan. Ternyata begitu ada simpulkan. Ya, gitu. Kalau nggak boleh condong kepada dosen. Kalau dosen itu ya sudah ngajar, sudah selesai penanam karakter. Jadi itu Bapak Ibu, insya Allah disampaikan walaupun sekilas Bu Ika terkait budaya positif yang bagaimana dan mungkin termasuk trik-triknya bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah kita, bukan di kelas saja, di sekolah kita. Saja, mudah-mudahan nanti semua kegiatan bisa berjalan lancar, kita bisa bersinergi. Apa yang disampaikan Bu Ika nanti bisa sampai ke kita dan kita pahami selanjutnya kita akan menyampaikan budaya positif itu pada anak. Oke, atas permintaan beliau berdua, maka kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP 1 Guna saya akan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti pada siang hari ini, yaitu
yaitu materi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan diawali oleh pemateri yang pertama yaitu Bu Ika Wulan Kusumaningrum. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Masih penuh syukur dadanya? Alhamdulillah, kelihatan kok dari wajah-wajah panjenengan itu kalau panjenengan itu memang penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Ya, syaratnya syukur itu adalah ketika kita menerima dan menempatkan segala sesuatu itu pas pada tempatnya, pada porsinya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang di atas kita, syukur kita berkurang karena tidak pas. Ya, dan mohon izin saya di depan sini tidak untuk menjadi guru ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama, bertemu kembali dalam format menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tadi di awal Bapak Kepala Sekolah Pak Fadli sudah menggarisbawahi berkali-kali beliau menyampaikan tentang kalimat positif. Nopo positif niku? Apakah positif itu selalu baik? Identiknya memang baik, tapi tidak baik ketika pada saat pandemi COVID ini ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini kita mengangkat tentang penerapan budaya positif, harapannya setelah kita mempelajari teori-teori pemahaman dan sharing tentang pengalaman budaya positif, harapannya akan terjadi perubahan perilaku. Bagaimana perilaku kita bisa berubah? Perilaku kita bisa berubah apabila sudut pandang kita juga mau kita rubah. Dan perubahan pasti identik dengan rasa tidak nyaman, pasti identik dengan perang batin. Saya sendiri terus terang saya dengan Bu Ike mempelajari selama ini sudah kurang lebih 2-3 bulan ya Bu Ike belajar materi modul 1 guru penggerak. Itu di dalamnya itu semuanya, hampir semuanya 80% itu perang batin. Loh, saya kok tidak seperti itu nggih? Gitu. Jadi yang harus dibenahi pertama itu bukan anak-anak, tapi diri kita sendiri. Dan yang harus kita kelola, kita kendalikan itu adalah emosional kita sendiri. Yang dipelajari intinya di modul 1 kemarin. Kalau modul 2 dan seterusnya saya belum tahu ya. Baru modul 1. Intinya kita sebagai guru harus memahami bahwa yang kita hadapi itu anak. Kita tidak bisa meminta perilaku anak itu seperti perilaku orang dewasa. Itu hal yang mustahil. Nah, selama ini persepsi kita tidak seperti itu. Loh, lumrahe kudune bener iki ngene, seperti itu. Namun yang kita pelajari kemarin tidak seperti itu. Akhirnya garis besarnya kita sebagai guru harus sering-sering kulaan sabar, toleransi, lenggono. Konsep utama modul budaya positif ada 7 yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam restitusi 5 posisi kontrol,
Yang ketujuh, restitusi, penerapan segitiga restitusi. Untuk materi poin 1 sampai 4 nanti saya yang akan menyampaikan atau membawakan, dan untuk poin 5 sampai dengan 7 akan disampaikan oleh Bu Ike Madia Martasari. Poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila, kita mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari pembelajaran paradigma baru ini, apa ya Bu, Pak, yang terlihat berbeda dari pembelajaran pada fase-fase sebelumnya dulu? Monggo, ada yang tahu apa yang berbeda dari pembelajaran kita yang model lama dulu sebelum kita mengenal kurikulum merdeka? Monggo. Tidak ada. Saya belum menemukan. Ya, Pak Sunani belum menemukan, mungkin karena belum mencoba ya Pak. Ya, di sini yang digarisbawahi ada ini, terdiferensiasi. Kalau dulu kita mengajar, itu pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru. Artinya, siswa tertib di kelas memperhatikan guru mengajar dan menerangkan. Kalau sekarang berubah. Pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sedangkan kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda. Dan pemenuhan kebutuhan pada setiap siswa pun juga tidak sama. Siswa A kebutuhan 1, 2, 3 terpenuhi, 4, 5 tidak. Siswa B kebutuhan 3, 4, 5 terpenuhi, 1, 2 tidak. Nah, ini nanti panjenengan silahkan menggunakan berbagai metode. Kalau dulu kita menggunakan satu metode dalam satu pembelajaran, namun pada pembelajaran diferensiasi, satu pembelajaran kita bisa menggunakan lebih dari satu metode. Membayangkan kok melelahkan ya? Kalau dibayangkan ya, tapi kalau dijalankan, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan sendirinya. Karena kita sudah punya metode, si kelompok A dengan metode ini, kelompok B dengan metode ini, kelompok C dengan metode ini. Kalau dulu guru kita menerangkan, ibaratnya matematika, 2 tambah 2 itu hasilnya berapa? Jawabannya semua harus kompak, 4. Namun kalau sekarang rubah, metodenya dirubah. Untuk mendapatkan angka 4, kalian mencarinya lewat operasional matematika yang mana? Ada yang menjawab 2 tambah 2, ada yang menjawab 4 kali 1, ada yang menjawab 10 dikurangi 6. Itu yang diharapkan dari implementasi kurikulum merdeka. Ibu, yes. Berikutnya yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata kuncinya adalah disiplin. Apa nggih disiplin? Bagaimana menerapkan disiplin? Tadi sebelum acara kita mulai, saya sempat meminta panjenengan untuk memberikan masukan jawaban tentang penerapan disiplin yang sudah pernah Bapak Ibu laksanakan. Baiklah, sebelumnya kita intip dulu ya jawaban panjenengan. Berbagai macam jawaban yang sudah panjenengan berikan. Ada yang menjawab memberikan keteladanan, memahami karakter siswa dan mengarahkan siswa ke perilaku positif. Berarti
menerapkan budaya positif. Ada yang menjawab memberi teladan yang baik pada siswa, memberitahu secara lisan, bila mengulangi pelanggaran disiplin lagi diberikan sanksi yang mendidik. Salah betul nggih? Kita bahas Bapak Ibu ya. Membuat peraturan yang sudah disepakati bersama, melakukan pendekatan terhadap siswa serta kerjasama dengan orang tua, mengadakan kesepakatan kedisiplinan bersama dengan siswa sehingga tumbuh rasa tanggung jawab siswa terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Ada yang dengan melakukan pendampingan dan beberapa jawaban yang lain. Nanti panjenengan bisa minceng piyambak jawaban teman-teman di sini. Tetap di link yang saya berikan tadi. Kita lanjutkan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan hukuman, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kalau secara pribadi pengalaman kita didisiplinkan itu terasa nyaman apa boten? Contohnya Sipres nih. Sipres adalah upaya pemerintah untuk membentuk karakter disiplin pada pegawai negeri. Nah, kita sendiri terus terang, aduh kok yo nek acaranya ganti lagi. Karena namanya upaya itu pasti berubah mengikuti dengan kebutuhan dan perkembangan. Nah, ini kok disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Bulet ya. Artinya apa toh? Makna kata-kata tersebut adalah bahwa untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Napa niku motivasi internal? Motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Dalam hal ini biasanya berbentuk peraturan, konsekuensi, dan seterusnya. Tadi di awal disinggung kata-kata merdeka oleh Ki Hajar Dewantara. Pada slide ini dalam suasana yang merdeka. Lah yang merdeka di sini yang dimaksud Ki Hajar Dewantara merdeka itu yang bagaimana? Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwonya ora mung nglepasi pamrih ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, kemungkinan ini loh yang masih sulit diterapkan di anak-anak karena mengingat usia mereka belum usia dewasa. Jadi kadang-kadang kita memang memerlukan peraturan sekolah. Fungsinya tadi apa peraturan? Untuk mendisiplinkan siswa yang tidak mampu atau belum mampu mengelola disiplin pada diri sendiri. Jangankan kok siswa, kadang-kadang kita sendiri juga melakukan seperti itu.
mengontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, atau dikenal dengan istilah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah tujuan mulia yang sudah menjadi sebuah kesepakatan, meskipun kesepakatan itu tidak bersifat tertulis. Berikutnya kita masuk pada poin 3, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dorongan, keinginan, kemauan. Motivasi perilaku manusia itu didasari dari 3 hal. Yang pertama yaitu kita berperilaku, bertindak karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah dari ketiga motivasi yang ada. Jadi orang dengan motivasi perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini kalau berbuat sesuatu pasti mikirnya gini, oh nek aku gak ngelakoni, kalau saya tidak melakukan, apa ya yang akan terjadi pada saya? Jadi seolah-olah mengancam dirinya sendiri. Itu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian satu tingkat di atasnya yaitu motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi tersebut, ciri-cirinya adalah ketika melakukan segala sesuatu atau melakukan suatu hal, itu dia berpikir seperti ini, apa untungnya buat saya? Imbal balik apa nanti untuk saya? Kemudian yang ketiga, yaitu yang paling tinggi, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, cirinya ini begini, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berpikir, kalau saya melakukan ini, nanti saya jadinya jadi orang seperti apa ya? Contohnya, kalau saya mau mengambil barang orang lain, berarti kira-kira baik tidak ya untuk saya? Terus nanti untuk masa depan anak-anak saya, untuk anak turun saya ini nanti efeknya bagaimana? Itu artinya dia sudah bisa berpikir tentang bahwa ini sebab akibat atau tentang kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu pernah tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan pada motivasi nomor 1? Pernah mboten? Jujur, pernah apa mboten? Karena takut hukuman. Pasti pernah. Apalagi saat kita masih kecil. Karena nomor 2, pernah mboten? Pasti pernah juga. Contohnya, kalau panjenengan datang ke sini tidak digaji, kira-kira mau mboten ya? Panjenengan mengajar baik apa mboten? Baik kan? Baik. Secara nilai kebajikan universal dia ada kebajikannya. Tapi kenapa ketika panjenengan mengajar di sekolah kemudian tidak mendapatkan upah, panjenengan tidak mau melaksanakannya? Nah, itu berarti persentase pada diri kita ini yang harus kita kontrol. Bukan berarti kita nanti nggak akan pernah melakukan yang nomor 2 atau yang nomor 1. Itu sudah manusiawi. Namun kita berupaya untuk move on atau hijrah ke nomor 3, Bapak Ibu ya. Itu nanti juga ke siswa juga berlaku seperti itu. Jadi seandainya contohnya ada siswa kita yang nakal, yang panjenengan lakukan apa? Seperti kemarin, contohnya waktu upacara, anak-anak tidak memakai atribut lengkap, kemudian mereka mendapatkan hukuman dengan hormat bendera, seperti itu, sanksi atau hukuman. Mereka melakukan itu tuh atas dasar motivasi dirinya enggak? Tidak.
Tertib bukan mereka ditertibkan seperti itu. Tertib, namun hanya berlaku seketika itu saja. Minggu depan saya jamin begitu lagi. Yeah. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya, kalau itu diterapkan, maka akan terrestart kembali atau restart lagi seperti tadi yang saya katakan. Contohnya adalah hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman, kenapa dia akan menciptakan identitas gagal? Karena begini, hukuman itu jelas tidak berasal dari kemauan diri sendiri, dia dikondisikan. Kemudian kenapa tuh Bapak Ibu, kalau bisa itu kita tidak perlu melakukan hukuman, karena hukuman itu sifatnya adalah menyakitkan. Panjenengan pernah dihukum? Pernah? Meskipun akhirnya menjadi kapok, tapi panjenengan tetap teringat sampai sekarang. Dulu saya SMP dihukum sama Ibu X, sama Bapak Y. Meskipun sampai sekarang akhirnya panjenengan sukses menjadi guru. Namun apakah suksesnya panjenengan itu karena hukuman tersebut? Tentu tidak. Tentu tidak. Suksesnya karena kita sudah berproses untuk belajar menjadi diri yang lebih baik. Kemudian hukuman menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa takut pada keadaan, takut pada guru yang menghukum dan orang-orang sekitarnya. Kemudian bersifat memaksa, pasti kalau dihukum pasti dipaksa. Yang paling fatal, semakin menyembunyikan kesalahan. Jadi siswa yang kita hukum itu karakter yang terbentuk adalah mereka nanti akhirnya pandai berbohong, pasti tidak jujur ngasihnya. Karena apa? Tujuannya hanya agar tidak dihukum. Dia pasti akan menutupi kesalahannya, bukan memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah rasa malu dan rendah diri. Ini terjadi pada awal pertama kali dia dihukum. Saya katakan awal pertama kali. Panjenengan pasti kalau menghukum siswa, yang dihukum anaknya itu saja. Tetap itu yang dihukum, tidak berubah. Nah, kenapa tetap itu? Pada awal dia dihukum, itu dia pasti merasakan psikologis seperti yang saya sampaikan tadi. Juga punya rasa malu. Tapi pada hukuman kedua, rasa malu untuk dihukum itu akan turun lagi. Turun, akhirnya dia menganggap itu hal biasa. Malunya malah berubah menjadi saya mau dihukum biar saya bisa tampil. Artinya apa? Mungkin ada kebutuhan dia yang ingin dicukupi, yaitu kebutuhan untuk perhatian, kasih sayang, atau bisa jadi menunjukkan powernya, atau bisa jadi pengakuan yang dia inginkan. Jadi ingin diakui. Nah, bagaimana kalau kita bisa memberikan kebutuhan tersebut ketika pertama masuk kelasnya, baru pertama masuk jam pertama sudah mengatakan halah Supriyadine. Nah, artinya apa? Belum memulai kita sudah memberikan label, kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan berubah. Nah, kata-kata seperti itu membunuh karakter siswa, Bapak Ibu. Iya. Anak-anak niku nopo nakal loh. Dasarnya itu bukan kenakalan, dasarnya itu adalah mereka ingin bermain, tapi tidak tahu batas-batas dalam bermain. Kemudian ini yang agak aneh, yang dulu sempat menjadi di hati kami juga tidak enak ya, penghargaan. Tuh, penghargaan kok malah menyebabkan identitas gagal. Bukankah penghargaan itu bisa menjadikan stimulus untuk siswa lebih aktif? Iya, tapi
tapi itu merupakan motivasi jangka pendek. Hanya seketika itu saja. Nanti kalau pada acara berikutnya atau kegiatan berikutnya panjenengan tidak menyediakan hadiah atau penghargaan, maka dia sudah tidak bersemangat lagi untuk melakukan yang lebih baik, karena dia sudah merasa saya sudah yang terbaik, saya sudah mendapat hadiah. Kemudian merusak hubungan, menimbulkan rasa iri. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini di kelas. Ketika kita memberikan apresiasi berlebih kepada siswa yang notabene dia itu adalah anak yang pinter, aktif, kreatif. Kita sering muji-muji terus, padahal hanya sebuah pujian. Itu saja menimbulkan rasa iri pada teman-temannya. Nah, itu sering tidak kita sadari. Yang kita tahu, kita memotivasi agar anaknya aktif. Iya, akhirnya yang aktif hanya 1. Nah, tapi bagaimana dengan 30 lebih anak yang lain? Kadang kita mengabaikan perasaan mereka. Kemudian mematikan kreativitas. Oke, karena sudah merasa mendapatkan yang terbaik, dia sudah merasa tidak ada saingan. Ya sudah, saya sudah yang terbaik, tidak perlu dikembangkan lagi. Terasa hukuman bagi yang tidak mendapatkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang satu mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, tapi yang lain merasa gagal. Seperti sistem peringkat. Sistem peringkat itu yang dianggap sukses itu peringkat berapa sampai berapa, guys? Rata-rata 1 sampai dengan 3 ya. Peringkat 1 sampai 3 itu dianggap peringkat istimewa. Lalu bagaimana yang urutan 4 sampai 32? Mereka merasa, duh, aku gagal. Semangatnya pupus. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa kurikulum merdeka harus menyesuaikan perilaku bapak ibu kepada anak. Kemudian merampas hak menghargai diri. Ya, otomatis dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri karena dia juga tidak dihargai oleh orang lain. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi boleh ya Bu ya. Konsekuensi itu adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Kemudian membuat anak berpikir apa yang akan terjadi jika saya melakukan A dan apa yang akan terjadi jika saya melakukan B. Jadi anak mau berbuat masih mikir-mikir karena ada konsekuensi. Bedanya dengan restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan. Restitusi belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki kesalahan dan bersifat tawaran, bukan paksaan. Jadi di dalam proses restitusi, kita itu akan membimbing anak untuk menyadari kesalahannya. Dia tahu dia berbuat salah. Kemudian dia mulai berpikir, apa yang menyebabkan saya berbuat salah? Lalu kita mendampingi lagi agar anak berpikir bahwa bagaimana untuk meminimalkan perbuatan saya agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Apakah hanya introspeksi diri? Tidak. Dia juga kita bantu untuk mencari sumber daya yang ada dalam dirinya. Misal contohnya, si A datang terlambat. Si A datang terlambat. Kemudian panjenengan tanya, "Dole, kenapa kau datang terlambat?" "Saya bangun kesiangan, Bu." "Kok bisa bangun kesiangan, kenapa?" "Tidak ada yang bangunin." "Masa tidak ada yang bangunin?" "Coba kamu ingat-ingat, di rumah itu kamu punya HP enggak?" "Punya sih, Bu." Loh, artinya berarti HP-mu kan bisa digunakan untuk alat yang bisa membangunkan kamu. Kamu bisa memasang alarm. Tapi saya tuh dapat loh, Bu. Alarm bunyi ya saya matikan lagi, saya tidur lagi. Nah, di rumah ada ibu enggak? Ada, Bu. Nah, minta tolong ibu. Kalau alarm saya sudah bunyi saya tidak bangun, bangunkan saya sampai bangun, Bu. Nah,
bangun tuh sudah panjenengan percaya saja ibunya pasti punya metode terbaik untuk putranya. Kalau bangun disolati. Itu restitusi seperti itu. Jadi dia akan menggali, aku punyanya apa, yang bisa saya lakukan apa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi siswa yang melakukan kesalahan atau yang berbuat tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai kebajikan universal pasti ada latar belakangnya. Tidak ada anak yang terlahir nakal. Tidak ada anak yang otomatis lahir langsung jadi anak nakal mencipta, tidak ada. Semua terjadi karena ada sesuatu yang tidak tercukupi. Nanti hal ini akan dijabarkan oleh Bu Ike. Ada 5 kebutuhan dasar. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya, pada proses restitusi, kita tidak hanya sekedar menertibkan atau mendisiplinkan, tapi kita membentuk karakter. Ini lama, Pak, Bu, prosesnya lama. Tidak bisa instan, hari ini kita proses, besok dia berubah. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia butuh waktu untuk berpikir dan butuh waktu dengan pengalaman-pengalamannya. Kemudian, sifatnya menguatkan dan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek dan perlu monitoring untuk berkelanjutan. Panjenengan kalau memberikan konsekuensi pada siswa, pernah bukan melakukan konsekuensi pada siswa? Kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Lari. Kemudian apakah panjenengan kemudian membiarkan dia lari di luar begitu saja? Tidak. Akhirnya panjenengan harus meluangkan waktu untuk melihat apakah dia benar-benar lari. Terus apakah larinya itu sesuai dengan perintah saya 3 kali putaran. Nah, akhirnya konsekuensi itu merepotkan kita, Bapak Ibu. Merepotkan kita, menambah beban pikiran dan pekerjaan kita. Kemudian murid menghormati peraturan. Patuh, siswa pasti patuh dengan konsekuensi. Dia tidak marah, tidak sakit hati, tapi patuh. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi siswa akhirnya ada waktu yang dia hilang hanya untuk merenungi. Iya yo ben aku gak ngene. Iya yo ben aku gak dihukum lagi. Tapi dia tidak mendapatkan solusi dari apa yang dia perbuat. Sedangkan restitusi, murid akan menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena jangka panjang, maka saya tadi mengatakan ini tidak bisa instan. Murid menghargai dirinya dan juga orang lain, memegang kontrol diri sendiri dan bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini ada 3 contoh tindakan ketika siswa tidak mengerjakan tugas. Monggo Bapak Ibu silakan mencermati. Tindakan pada kolom pertama, berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Guru marah-marah dan siswa merasa takut. Tindakan kedua, menanyakan alasan tidak mengerjakan tugas dan tentang keyakinan yang dia langgar. Menuntut siswa menemukan solusi dan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan saling menghargai. Dan tindakan berikutnya, yang ketiga, kolom ketiga, mengerjakan tugas pada saat jam istirahat. Mengerjakan tugas 3 kali lipat, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Monggo, siapa berani berpendapat? Monggo. Monggo Bapak Ibu, dicoba. Monggo buka. Monggo. Kalau yang pada kolom pertama itu kira-kira dia itu wujud dari hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Contoh tindakan
Kalau pertama itu merupakan hukuman menurut pandangan saya. Oke, kemudian untuk yang kolom kedua, Kalau kolom yang kedua merupakan konsekuensi ataukah restitusi? merupakan restitusi. Restitusi. Iya. Oke. Untuk yang kolom ketiga konsekuensi. Oke, matur suwun. Terima kasih Bu Tarmini atas pendapatnya. Kita lihat Bapak Ibu, apakah jawaban dari ketiga kolom tersebut? Kolom pertama benar, itu merupakan hukuman karena cirinya adalah membuat siswa takut dan kegiatan yang dilakukan itu sedikit manfaat bagi siswa. Kemudian yang kedua, restitusi. Apa yang merupakan ciri restitusi di sini? Yaitu bahwa ada proses untuk menuntut siswa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Karena di sini ada kegiatan yang memberikan manfaat, namun hanya berjangka pendek saja. Sampai di sini bisa dipahami, ya, Bapak Ibu? Lanjut. Poin keempat, poin terakhir dari saya, yaitu membentuk keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu, ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba Bu Tuti memberikan pendapatnya. Apa yang menjadikan alasan panjenengan menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor? Monggo Bu. Ben boten ditilang. Daripada bayari. Halo, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kalau memiliki peraturan itu kan berarti dari pihak kepolisian, ya. Itu yang pertama, mungkin untuk menjaga keselamatan kita jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan kecelakaan atau gimana. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua, itu karena peraturan, berarti ya peraturan itu harus kita taati. Ya. Ya, berarti ada dua nilai kebajikan yang sudah dipahami oleh Bu Sri Astuti. Kebajikan yang pertama yaitu beliau itu melakukan atau memakai helm pada saat berkendara karena demi keselamatan. Itu kita sudah mengetahui. Kemudian pertanyaan saya, seandainya pemerintah tidak mengeluarkan peraturan, kira-kira panjenengan apabila keluar rumah menggunakan motor itu tetap menggunakan helm atau tidak menggunakan helm? Yakin panjenengan tidak menggunakan helm? Iya, akhirnya jadi kebiasaan bahwa saya merasa lebih aman dengan menggunakan helm. Ya, akhirnya terbentuk sebuah karakter meskipun awalnya harus dipaksa dengan peraturan. Termasuk menggunakan masker. Dan pertanyaan kedua, mengapa kita bangun pagi setiap hari? Monggo, Mas Fari. Terima kasih kami sampaikan. Ya, pertama mungkin jadi kebiasaan ya bangun pagi. Karena kita punya aktivitas yang lebih penting ya, jadi kita harus bangun pagi. Terutama kan kita punya tanggungan atau tanggung jawab sholat subuh ya, makanya kita harus bangun. Kedua, kalau kita bangun pagi kan udaranya lebih segar daripada ya. Ketiga mungkin terhindar dari penyakit. Ya, artinya untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Iya. Pertanyaan berikutnya saya tanyakan, terima kasih Pak Asmari. Saya tanyakan kepada Bu Isnawati. Bu Isnawati,
panjenengan putri. Artinya seorang putri itu ada masa-masa di mana kita itu gugur kewajiban sholat subuh. Nah, harinya Minggu, harinya Minggu, panjenengan sedang menstruasi atau tidak sholat subuh. Kira-kira apakah masih bangun pagi? Insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Lalu Insya Allah, apa ya. Bu yang mendasari panjenengan bangun pagi di hari Minggu dan dalam kondisi mens? Karena di samping kita dalam kondisi berhalangan itu hanya sekitar 7 hari. Kita sudah terbiasa bangun pagi itu dikurangi 2 hari dan 23 hari sudah terbiasa bangun pagi. Bangun pagi yang selalu kita dengungkan supaya kita itu mempunyai motivasi tersendiri adalah bahwa bangun pagi itu adalah semangatnya adalah semangat subuh. Jadi bukan semangat bekerja atau semangat sekolah. Jadi walaupun hari itu kita tetap bangun. Dari kebiasaan prinsip seperti itu, akhirnya kita walaupun apapun yang terjadi itu tetap bangun pagi. Ini nanti sudah siang jam 9, 10 itu mau tidur lagi, itu urusan nanti. Nah, semangatnya di situ. Jadi anak-anak Islam selalu saya sampaikan bahwa semangat bangun pagi itu adalah semangat subuh. Nah, itu akan memberikan budaya tersendiri bagi anak-anak untuk kegiatan yang lain-lain termasuk ketika berhalangan. Yang kedua, ada satu keyakinan bahwa bangun pagi itu menebar rezeki. Itu katanya ya, malaikat itu menebar rezeki dikala mulai subuh sampai terbit matahari. Yang bagian tidur berarti gak kebagian. Kemudian yang kedua, di sisi dilihat dari segi kesehatan. Kesehatan itu kalau sudah bangun terlalu siang itu rasanya kalau olahraga nggak males. Itu juga memicu kita tidak sehat. Nah, tidak sehat itu tidak kebagian rezeki. Berarti sehat itu adalah rezeki. Begitu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mengapa kita harus bangun pagi setiap hari. Baiklah, terima kasih Bu Isna atas penjabarannya dan pemahamannya kenapa kita bangun pagi. Ternyata bukan sebuah alasan tapi adalah sebuah tujuan. Jadi kita bangun pagi itu ada tujuannya dan tidak semata-mata karena sebuah kewajiban. Ketika kita digugurkan dari kewajiban pun kita masih melakukan bangun pagi karena kita mempercayai kebajikan-kebajikan universal yang sudah kita pegang sebelumnya, bahwa bangun pagi itu menggunakan helm pada saat berkendaraan itu demi keselamatan. Jadi tidak ada peraturan, kita sudah menyadari itu. Tidak ada tilang dan polisi, kita juga tetap menggunakan helm, sampul otomatis terbentuk. Kemudian bangun pagi demi kesehatan fisik maupun mental, termasuk tadi sholat subuh, melakukan kegiatan spiritual itu untuk kesehatan mental. Dan apakah yang bangun pagi itu hanya orang-orang muslim saja? Tentu tidak. Saya berkali-kali bertemu dengan ras Cina yang terbiasa jalan pagi di Simpang 5. Padahal biasanya mereka-mereka yang ras Cina itu agamanya tentunya jarang yang beragama muslim. Artinya bahwa konsep bangun pagi itu bukan hanya sekedar konsepnya orang muslim, tapi sudah secara universal akan membawakan dampak baik dan demi kesehatan. Nah, sampai di sini panjenengan sudah memahami tentang yang dinamakan kebajikan universal ya. Jadi yang
yang kita benar-benar yakini meskipun tanpa peraturan tertulis. Kemudian bagaimanakah cara membentuk keyakinan kelas? Ternyata membentuk keyakinan kelas itu ada beberapa aturannya atau aturan mainnya. Aturan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Contohnya, kalau peraturan, siswa wajib datang ke sekolah sebelum jam 7 atau maksimal jam 7. Berarti itu jelas ya peraturan. Namun kalau keyakinan itu tidak seperti itu. Seperti yang dicontohkan Bapak Kepala Sekolah pada saat upacara kemarin. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa disiplin waktu. Waktu apa? Yang waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur istirahat ya istirahat. Itu yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi keyakinan konsepnya seperti itu, abstrak, tidak langsung menggaris bawahi. Kemudian dia berupa pernyataan universal, pernyataan-pernyataan dengan tujuan positif. Kemudian menggunakan kalimat positif. Jadi usahakan tidak ada kata-kata jangan, tidak boleh. Kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan, kira-kira kalimat positifnya apa nggih? Nggih, buanglah sampah pada tempatnya. Sama, kata-katanya sama, tapi nanti pasti efeknya akan berbeda. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, artinya seolah-olah kita itu merendahkan yang kita ajak bicara. Namun kalau buanglah sampah pada tempatnya, kita menghargai orang yang kita ajak bicara, siswa kita hargai. Akhirnya dia mau melakukan. Kemudian tidak terlalu banyak. Beberapa dari panjenengan kemarin ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas ini di kelas nggih? Sepertinya saya melihat beberapa Pak Aspari sampun nggih? Kemarin keyakinan, mencoba membuat keyakinan kelas. Dari dokumen PNM kemarin sudah ya. Ya, alhamdulillah yang jelas beberapa dari kita sudah mencoba melangkah. Meskipun harus ada yang diperbaiki. Ya, namanya keyakinan kelas nanti pasti ada perbaikan. Tidak terlalu banyak, 3-7 keyakinan. Kenapa kok seperti itu? Anak-anak kalau terlalu banyak, itu kesannya mereka di kotak. Sulit nanti menerapkan. Maksimal membuat 7 saja. Kalau terlalu banyak, mentok peraturane, padahal itu keyakinan bukan peraturan. Kemudian dapat diterapkan sesuai kondisi kelas. Jadi keyakinan kelas 9F dengan 9G sama apa boten nantinya? Tidak sama, disesuaikan dengan kondisi keadaan dan kebutuhan. Guru dan murid terlibat dalam penyusunan. Kalau peraturan yang menyusun biasanya yang di depan. Di sini Bapak Ibu guru dan ya, kalau keyakinan kelas itu 2 arah. Jadi kesepakatan antara guru dan siswa. Sifatnya guru adalah membimbing, bukan membuat peraturan, membimbing. Kemudian dapat ditinjau dan berubah sesuai kondisi. Jadi ada evaluasi. Setiap minggu panjenengan lakukan evaluasi. Bagaimana tingkat efektivitas keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Nah, apa lagi yang perlu dirubah? Misalnya awalnya keyakinannya datang tepat waktu seperti itu atau menghargai waktu. Namun pada 1 bulan berjalan ternyata anak-anak sudah tidak ada yang terlambat lagi. Artinya itu masih diperlukan apa tidak? Sudah tidak, sudah menjadi kebajikan universal yang dia yakini. Berarti kita bisa mengganti dengan kondisi yang saat itu sedang urgent. Apa yang saya perlukan? Ini adalah contoh penerapan saya dalam menerapkan keyakinan kelas. Ini berupa video. Ini saya skip mawon deh. Nanti kalau panjenengan nyun sewu karena berkaitan dengan waktu, nanti Bu Ika juga memerlukan waktu yang panjang. Nanti saya sematkan di Google Drive. Panjenengan apabila ingin melihat bisa melihat melalui link yang saya sematkan.
Ini Bapak Ibu, kemarin waktu di kelas 9F saya sempat sedikit pesimis karena saya ngajar anak saya itu 1 minggu hanya 1 jam pertemuan, sedangkan saya harus mengkondisikan kelas saya. Lalu bagaimana saya mensiasati? Kalau saya melakukan keyakinan dengan menggunakan sticky note, biasanya panjenengan menggunakan sticky note, kertas kecil berwarna-warni itu. Oke. Tapi karena saya berbatas waktu, saya hanya menyampaikan di depan kelas apa yang akan kita lakukan hari ini anak-anak. Kita akan membuat keyakinan kelas, bla 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 bla. Kemudian dengan perangkat mereka, dengan menggunakan smartphone seperti yang panjenengan lakukan hari ini, mereka mengirim keyakinannya melalui aplikasi Padlet. Kalian bisa mengirimnya di sini atau nanti di rumah. Kalian pikir-pikir dulu, apa harapan kalian untuk kelas kalian? Apa yang membuat kalian tidak nyaman di dalam kelas? Nah, akhirnya terbentuk sebuah keyakinan kelas 9F kemarin. Nih, kesepakatan kelas 9F. Yang pertama, ternyata anak-anak itu pinginnya kompak, kreatif, tidak saling menyalahkan dan saling menghargai. Wajar sekali, karena kelas 9F itu kelas multi. Agamanya juga campur, rasnya juga campur. Kemudian yang kedua, peka, inisiatif, dan aktif dalam bermusyawarah. Itu berarti harapannya anak-anak. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara siswa dan guru. Saya juga agak kaget ketika ada anak yang menginginkan hal ini. Oh, berarti komunikasi mereka dengan guru kurang baik. Atau bisa jadi mereka punya rasa takut terhadap guru atau kurang nyaman terhadap bapak ibu guru. Kemudian tidak ada bullying dan menyebut nama orang tua yang tidak pada tempatnya. Kan lagi marak-maraknya menyebut nama ayah, yeah. Dan itu dari tahun ke tahun. Dulu waktu saya SMP juga ngotot perasaan deh. Sampai sekarang ternyata itu termasuk kejelekan universal. Kemudian menghormati dan menghargai guru. Konsisten menjalankan piket dan menjaga kebersihan serta kerapian kelas. Artinya berarti ada yang tidak konsisten. Makanya mereka menginginkan ini dibuat kesepakatan. Mengutamakan sopan santun dalam berucap maupun berperilaku. Setelah kesepakatan atau keyakinan kelas terbentuk, nanti ditempel di tempat yang paling mudah untuk dilihat. Kalau ini saya tempel di pintunya 9F. Jadi sebelum guru masuk, beliau sudah bisa membaca. Oh, apa yang harus saya lakukan di kelas ini? Jadi siswa tidak usah menyampaikan, guru langsung paham. Oh, anak-anak mau gini tak seneni. Anak-anak mau gak tak hargai. Anak-anak pinginnya saya mengajar dengan sopan. Artinya anak-anak minta diteladani. Baiklah Bapak Ibu, sudah sampai poin 4 yang saya sampaikan. Untuk sesi tanya jawab nanti kita gabungkan di akhir. Panjenengan silakan menyimpan dulu apa pertanyaan yang ingin panjenengan sampaikan kepada saya. Sesi berikutnya saya serahkan kepada Bu Ika. Monggo Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika. Ini tentunya sudah siang sekali ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja dengan singkat bahwasanya semua tindakan dari yang diceritakan oleh Bu Ika itu berdasarkan kebutuhan anak-anak di sini, yaitu didasari kebutuhan dasar manusia. Jadi apa sih yang mendasari anak melanggar peraturan? Apa yang mendasari anak berperilaku tidak sopan? Apa yang mendasari anak itu bersikap yang seenaknya? Itu ada di kebutuhan dasar manusia. Di sini konsep utama sebenarnya yang diceritakan budaya positif yang diceritakan Bu Ika tadi, semuanya bersumber untuk budaya positif Bapak Ibu guru. Jadi
mulai paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, sampai pada keyakinan kelas itu adalah membentuk budaya positif. Sebenarnya akarnya hanya di sini. Ya, yang 5, 6, 7 yang akan saya sampaikan sebenarnya itu refleksi Bapak Ibu. Jadi di sini saya tidak menggurui ataupun yang seperti yang Bu Ika ceritakan tadi, tidak untuk menjudge atau ini salah, ini betul, tidak. Ini refleksi kita terhadap apa yang kita lakukan, apa tindakan kita di kelas terhadap anak didik kita. Jadi di sini kami berdua tidak merasa, oh saya benar atau tindakan saya sudah benar. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya seperti awal tadi, saya waktu mempelajari ini juga benturannya sangat keras terhadap saya. Ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu. Anak sedalam itu ternyata. Mendalami apa tindakan kita, ternyata anak seperti itu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang langsung aja kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Anak yang suka perhatian, maka ada alasan di balik itu. Jadi kita sebagai guru kembali lagi ke flashback, memahami apa yang menjadi dasar kebutuhan anak didik kita. Seperti kutipan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidik itu seperti layaknya petani, ya Pak Asfari, yang dimana pendidik itu hanya bisa merawat, mendukung, memotivasi. Semua pendidik itu seperti hikayat petani, yang dimana para petani itu merawat, tidak mengubah kodrat tanaman yang mereka tanam. Jadi anak mempunyai kodrat sendiri Bapak Ibu. Anak bukan selembar kertas putih. Anak merupakan selembar kertas yang sudah penuh dengan coretan-coretan. Tinggal kita bagaimana, apa yang kita tebalkan. Apakah disiplin positif yang akan kita tebalkan atau sebaliknya. Itu. Untuk kebutuhan dasar manusia, menurut Diana Gosen, itu terdiri dari 1, kebutuhan bertahan hidup. Ini satu-satunya kebutuhan yang bersifat fisik. 4 kebutuhan yang lain bersifat psikis. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, ini semua psikis. Jadi Bapak Ibu, anak didik kita ini fisiknya itu hanya 1 kebutuhannya, bertahan hidup. Tetapi 4 yang lain itu psikisnya. Psikisnya. Oke, untuk yang kedua, kasih sayang. Ini termasuk yang psikis. Kebutuhan yang hubungan dan koneksi sosial. Di sini Bapak Ibu, kadang anak membuli temannya itu karena ada koneksinya yang terhadap tingkah sosialnya itu yang terkendala, entah itu dari keluarga maupun dari sekolah sebelumnya. Jadi di sini dia ingin menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari kelompok itu. Apalagi anak kelas 7. Anak kelas 7 itu dari berbagai sumber, SD mana A, B, C. Dan di sini anak-anak saling mendapati posisinya. Saya ingin menjadi posisi yang demikian. Anak pengen eksis dalam kelompoknya. Dan di sini kelas 7 banyak yang
melakukan tindakan yang dia tidak tahu sebenarnya bahwa dia itu di luar dari etika atau di luar dari tindakan positif. Begitu. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Penguasaan Bapak Ibu. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, itu yang menjadi terampil, prestasi yang diakui. Jadi di sini anak membentuk harga diri Bapak Ibu. Sekarang anak sekarang kalau dikira kamu masih kecil gitu, tidak bisa. Kamu masih kecil, kamu harus nurut, kamu harus taat, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan mereka harga diri juga. Bagaimana anak itu bersikap, kita hargai mereka, kita ajak ngobrol mereka. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonom dan memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini Bapak Ibu, saya flashback ke Bu Ika tadi. Inilah pembelajaran berdiferensiasi. Anak diberi pilihan. Kalian mau belajar dengan metode apa? Kita ajak ngomong mereka. Apakah dengan metode yang memakai audio dengan gaya belajar mereka, atau visual? Itu ada dalam kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan ini butuh diterapkan pada pembelajaran diferensiasi. Kelima, kesenangan. Kebutuhan merasa senang Bapak Ibu. Kalau pembelajaran kita hanya monoton ya, hanya menulis, hanya merangkum begitu, anak-anak, oh ya Bu, merangkum lagi. Oh iya Bu, merangkum lagi. Mungkin 1-2 kali merangkum, akhirnya mungkin jenuh dan melakukan tindakan yang di luar itu. Karena dia butuh kesenangan, dia ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang mencari kesenangan. Keenam, Bapak Ibu, restitusi. Di sini sudah diterapkan apa sih restitusi? Dari Bu Ika tadi, restitusi sebenarnya adalah memperbaiki dengan memberi kesempatan anak itu mencari solusi atas masalahnya sendiri. Itu sebenarnya garis bawahnya. 5, posisi kontrol untuk tahap restitusi. Ini yang sering kita gunakan dalam mendidik anak didik kita. Program disiplin positif, di sini program Bapak Ibu, program. Namanya program, kita wajib untuk mengetahui dan juga mencoba untuk mempraktekkan. Program disiplin positif berpusat pada murid. Ini seperti kutipan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan berpusat pada murid, melayani murid, seperti hal yang sudah diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan di sini dari Ki Hajar Dewantoro itu ada dari pengembang analisis berikutnya, yaitu Diana Bursen, juga sama dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro bahwa pendekatan itu harus melalui restitusi yang dihadapkan pada 5 posisi kontrol. Yang dihadapkan ini maksudnya seperti apa? Itu nanti saya jelaskan di berikutnya. Sekarang restitusi dulu. Seperti halnya yang sudah saya kemukakan bahwa restitusi memberi kesempatan memperbaiki diri. Jadi anak biar memperbaiki diri dengan memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kadang anak salah itu sebenarnya bukan mau dia berbuat salah, tapi kenyataannya itu melanggar peraturan begitu. Nah, ini tugas kita untuk bisa, oh, nah, apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi tujuanmu, seperti itu. Sedangkan restitusi itu membuat evaluasi internal, jadi dalam dirinya, bukan eksternal, bukan pengakuan dari orang lain, bukan.
Yang kedua, mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi kembali lagi, anak sekarang tidak mau kalau tidak dihargai. Jadi kembali lagi untuk mendapatkan harga diri, begitu. Berikutnya, restitusi. Bapak Ibu, restitusi tidak bisa dilakukan sendiri. 1-2 guru tidak bisa kalau dalam satu instansi tidak terbentuk kolaborasi. Mengajarkan murid berkolaborasi untuk mencari solusi, mengerti seperti apa mereka dan bagaimana memperlakukan orang lain. Ini untuk budaya di sekolah kita, Bapak Ibu. Saya tidak bisa sendiri, Bu Ika tidak bisa sendiri, dan Bapak Ibu pembina OSIS juga tidak bisa sendiri. Ini semua Bapak Ibu guru BK juga tidak bisa sendiri. Karena restitusi membutuhkan kolaborasi. Sepertinya dari teori yang dikemukakan oleh William Glasser tentang solusi menang-menang. Di sini kita mendapatkan anak untuk yang menguntungkan korban jika memang terjadi sesuatu yang dimana ada korban dan yang berbuat salah. Di sini tidak ada yang saling menjatuhkan, korban tidak dijatuhkan dan yang membuat salah bisa berrestitusi. Jadi menang-menang, teorinya menang. Berikutnya, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan menebus kesalahan, Bapak Ibu, namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi di sini kita tidak, oh kamu salah, kalau kamu salah, ya ini hukumannya selesai, begitu. Tidak seperti itu. Jadi kita harus bagaimana anak ini belajar dari kesalahan, karena pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga. Yang kedua, restitusi memperbaiki hukuman. Biasanya kalau anak berbuat salah, memperbaiki hubungannya terhadap temannya itu juga bermasalah juga. Mereka tidak diterima di kelompoknya. Mereka akan dikucilkan. Nah, ini fungsi dari restitusi, bagaimana sikap kita agar tidak terjadi hal demikian. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini kita tidak memberikan paksaan kepada anak saat kamu melakukan kesalahan, kamu harus ini, tidak. Tapi kita ajak ngobrol. Kalau kamu seperti ini, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Apa yang kamu mau? Mau seperti apa kalian jika kalian melakukan tindakan ini? Apa perasaan kalian saat kalian melakukan ini? Begitu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kembali lagi ke dalam diri kita, bahwa untuk menuntun anak itu dalam diri dulu. Kebutuhan apa yang diperlukan? Agar kita bisa memasuki untuk bisa memperbaiki kepribadian anak tersebut. Berikutnya, 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dasar dari tindakan anak pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya, ataukah kesenangannya, ataukah kebebasannya, ataukah malah bertahan hidup. Sangunnya tidak cukup, tidak pernah sarapan, itu juga salah satunya, Bapak Ibu. Jadi sini tugas kita untuk melihat dari dasar kebutuhan anak didik kita. 6, restitusi diri dari cara yang paling baik. Berarti restitusi itu memperbaiki dari diri sendiri. Jadi kalau anak sudah memperbaiki diri sendiri, saya kira hukuman sudah tidak perlu lagi, karena sudah dalam diri sendiri. Begitu. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi tidak akan bertahan atau tidak akan bisa dilaksanakan jika karakter dari dalam diri, kembali lagi dari disiplin positif, kembali lagi ke situ. Restitusi menguatkan, Bapak Ibu.
Jadi restitusi itu menguatkan apa yang menjadi kebajikan universal yang ada pada diri anak. Seperti halnya tadi Bu Ika bercerita tentang keselamatan penggunaan helm, bagaimana bangun pagi dan sebagainya. Yang ke-9, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tawarkan tadi bukan memaksakan solusi, tapi menawarkan solusi apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki ini. Yang 10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan mengembalikan anak ini di kelompoknya atau di kelasnya kembali, ini dengan karakter yang kuat. Kuat di sini apa? Kuat dalam memenuhi kebutuhannya. Jika dia merasa kurang senang, bisa berbicara pada temannya. Apa yang tidak dia suka, apa yang menjadi hambatan dia belajar, bisa dengan kita sebagai guru maupun dengan temannya. Restitusi ada terhadap 5 posisi kontrol, menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini erat kaitannya dengan identitas gagal dan identitas sukses yang sudah Bu Ika jelaskan tadi. Saya sudah tidak akan mengulangi lagi identitas gagal yang bagaimana, identitas sukses yang bagaimana. Kita evaluasi aja. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita refleksi saja Bapak Ibu. Saya dulu berbenturan juga dengan restitusi yang posisi ini, guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu cara diam. Kalau kamu telat, push up 10 kali. Kalau kamu mengganggu teman, push up 15 kali. Ciri dari penghukum Bapak Ibu, hukuman berasal dari kita. Hukuman berasal dari kita. Tidak ada kesepakatan, tidak ada komunikasi, dan tidak ada interaksi anak yang bersalah. Karena hukuman berasal dari kita. Di sini anak semakin agresif dampaknya. Seperti malu, semakin malu, akhirnya kebal. Besok lagi mungkin ketemu saya lagi saat saya melaksanakan posisi ini, dia takut, tapi dengan guru yang lain, dengan pengajar yang lain belum tentu. Jadi disinilah identitas gagal, karena motivasi intrinsik kebajikan universal tidak terbentuk. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru bersuara lembut membuat anak merasa bersalah, atau menggunakan atau menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Ini juga jadi refleksi buat saya juga. Ternyata kalau berlembut-lembut seperti itu ternyata juga tidak baik Bapak Ibu, dan membuat anak itu merendah diri itu juga tidak baik. Itu juga termasuk identitas gagal, karena di sini anak akan menjadi generasi yang rendah diri. Jadi tidak lagi punya kepercayaan diri karena satu membuat kesalahan. Selanjutnya posisi teman, pemantau, dan manajer. Ini 3 posisi identitas sukses, tetapi dengan catatan tertentu. Guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dampak bisa negatif dan positif, berarti masih ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya bagaimana Bapak Ibu? Lunjak, leres Pak Aspar. Yang pertama lunjak, yang kedua itu tergantung pada kita. Anak tidak punya kemandirian, tergantung kepada kita. Dampak kalau yang positif bagaimana? Positifnya, anak akan tumbuh percaya diri. Jadi masih ada dampak negatifnya, tergantung kita. Jika kita nanti mengecewakan dia, maka dia akan tumbuh pemikirannya.
Bu X ini saya anggap teman loh, ternyata tidak membantu saya. Akhirnya terbentur seperti itu. Karena tergantung dengan kita. Jika dia dikecewakan oleh kita, maka balik lagi ke kita, berbalik lagi. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Di sini konsekuensi di sini Bapak Ibu guru, apakah hukuman? Tidak. Konsekuensi itu adalah kesepakatan, seperti keyakinan kelas seperti tadi. Saat kita membuat suatu hukuman, memposisikan kita sebagai hukuman satu arah karena kita yang membuat. Tetapi jika kita sebagai pemantau, konsekuensi itu atas kesepakatan bersama. Jadi anak tidak ngobrol. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kira-kira bagaimana konsekuensi? Tidak ngobrol. Ini sudah identitas positif, Bapak Ibu. Yang paling utama yaitu guru sebagai manajer. Ini yang menjadi tujuan kita. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat melakukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ini tujuan kita. Saya pernah bertanya pada Bu Dian dari Sabda Alam, Bu, bagaimana kalau anak itu belum siap berestitusi, belum siap diajak ngomong, bagaimana? Beliau menjawab, jika anak belum siap berestitusi, maka kita kembali lagi ke pemantau ataupun ke teman. Tetapi tujuannya kembali lagi ke manajer. Begitu. Jadi tidak semua anak langsung kita cek ke restitusi langsung. Tidak. Gimana? Salah satu prinsipnya itu anak masing-masing punya kebutuhan. Jadi kita harus menyesuaikan Bapak Ibu. Yang mana kita bertahap step by step menuju ke manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol yaitu seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku sikapnya, pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Nah itu yang kita cita-citakan, lingkungan SMP Negeri 1 Gurah positif, nyaman, dan aman. 7, ini yang terakhir Bapak Ibu, restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana tahapan-tahapan untuk melaksanakan restitusi? Langsung saja ini ya. Dari tahapan ini, dari Tetap Diana Gosen yang memunculkan restitusi ini, dari bukunya nanti bisa browsing Bapak Ibu tentang Restructuring School Discipline dari 2001, bukunya dari Diana Gosen. Tahapan untuk memudahkan melakukan restitusi dengan menggunakan 3 restitusi. Di mana yang awal, yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas. Ini yang paling sulit. Kadang anak salah tidak ngaku gitu di sini. Nah, bagaimana cara kita dapat membalikkan keadaan? Anak kalau melakukan kesalahan pasti pikirannya sudah takut, pikirannya sudah kacau. Lah, menstabilkan identitas itu maksudnya mengembalikan pikiran anak berpikir rasional. Di sini melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, misalkan kalau anak melakukan kesalahan, salah satu kata-katanya bagaimana? Di sini Bapak Ibu. Saat menstabilkan identitas, saat anak melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan kata pemantik. Setiap orang punya kesalahan. Begitu juga saya sebagai guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke dalam emosional anak. Atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan
kesalahan. Seperti itu. Tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita cari dasarnya lagi, kebutuhan apa yang mencoba atau dicoba untuk dipenuhi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Jadi di sini kita cari dasarnya dia melakukan kesalahan itu apa? Apakah butuh kesenangan dengan mengambil barang temannya marah-marah, akhirnya dia merasa terhibur, seperti itu bisa jadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tindakan selanjutnya kita beri seperti itu pertanyaan. Yang kamu butuhkan apa, nak? Kesenangan. Apakah hanya cara dengan mengambil punya temanmu itu kamu merasa senang begitu? Itu dari. Terus untuk tahapan ini apakah harus serius gitu Bapak Ibu? Enggak. Kita bisa sambil duduk-duduk sambil santai dengan bahasa yang mudah diterima mereka. Ya, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, kembali lagi ke kebajikan universal. Kembali lagi ke Bu Ika yang tadi. Apa yang kamu percaya? Nah, apakah kamu percaya bahwa mengambil barang milik orang lain itu dosa? Apakah kamu punya keyakinan bahwa mengambil barang milik orang lain itu akan menjadi kebutuhanmu? Itu. Jadi flashbacknya seperti itu. Pasti anak saat diajak ngobrol dengan santai pasti akan mempunyai pendapat-pendapat berbeda. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Sudah saya terangkan untuk menanyakan keyakinan juga. Jadi dalam menanyakan keyakinan, dasar termotivasi secara internal yaitu identitas sukses divalidasi, terus dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, terbentuklah keyakinan kelas dan akhirnya menjadi budaya positif. Apakah ini hanya berlaku 1-2 hari Bapak Ibu? Saya jawab tidak. Kita membutuhkan fase untuk menuju budaya positif tadi. Jadi tidak bisa kita hanya 1 hari membalikkan telapak tangan langsung anak seperti itu, tidak. Kita butuh fase dan itu lumayan panjang. Dan itu tidak saya sendiri, tapi semua berkolaborasi. Video ini saya ambil dari anak saya. Ini anak saya yang saya skip aja Bapak Ibu. Saya skip ya karena atau ada mau melihat, kalau melihat sendiri bisa di drag nanti. ini restitusi yang saya lakukan ini membutuhkan waktu 1 bulan Bapak Ibu. 1 bulan. 2 anak ini 2 anak. Untuk kelas saya sendiri sudah saya restitusi 6 bulan 7J. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini ada rekaman saya tentang 2 anak ini yang punya kasus yang dimana tentang kebutuhan dasar tentang kasih sayang belum terpenuhi dan kebutuhan akan kebebasan belum terpenuhi. Jadi nanti bisa videonya bisa menjadi referensi Bapak Ibu atau menjadi catatan. Mungkin kalau saya belum bisa mencapai restitusi yang sebenarnya bisa saya diberi masukan ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya terus terang ini anak saya sendiri 7C itu saya restitusi semuanya sekitar 6 bulan dari awal masuk sampai sekarang. Yang 2 anak ini yang luar biasa. Luar biasa. Yang saya lumayan merasa ada perbaikan untuk kesininya. Alhamdulillahnya ada perbaikan. Ternyata dia bisa bertahan sampai sekarang. Gitu. Ini. Terus untuk yang berikutnya pada kesimpulan Bapak Ibu. Refleksi kegiatan nanti bisa dimasukkan ke dalam Padlet yang sudah ada refleksi dari budaya positif. Dan ini Bu Ika, monggo
ekspresinya akan dikirim ke WA Group. Silahkan Bapak Ibu isi. Mungkin setelah kontur atau agak santai boleh mengisi di sini. Tidak harus sekarang. Baik Bapak Ibu, kembali ke topik kita. Selanjutnya saya sebagai moderator kembali ke moderator lagi. Tiba saatnya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada pendapat dari Bapak Ibu guru atau ada masukan dari Bapak Ibu guru, dari Pak Fadli, mungkin monggo Bapak Ibu guru. Saya silahkan. Pas ya Bapak Ibu, kalau nanti misalkan ada pertanyaan atau ada masukan, mohon lewat ini aja refleksi boleh, begitu ya Bapak Ibu guru. Nah, untuk acara berikutnya tadi saya balikkan, jadi saya balikkan untuk yang ini kita tutup dengan doa. Jadi tadi doa di depan, saya kembali ke belakang lagi untuk doa. Mohon Pak Hamdan memberikan kesempatan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara hari ini, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk di hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afinu mahmazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalalil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasaihina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunyatan fil jasad wa afiyatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Berikutnya Bapak Ibu, tibalah kita pada akhir dari acara ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya menutup dengan sebuah kutipan. Ini sama dengan Stephen R. Covey mengatakan bahwa jika kita melakukan kemajuan perlahan, ubahlah sikap kita. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, ubahlah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia dengan merubah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek bersifat realita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.